semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, serta bahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Kita bisa sehat, bisa bahagia, itu semua karena kasih karunia-Nya. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini pasti sebagian atau kebanyakan ada yang bekerja sambil kuliah. Gimana sih rasanya? Sulitkah atau mudah? Saya sendiri adalah salah satu pekerja yang sambil kuliah. Perkenalkan, nama saya Agnes Claudia Novrianti. Asal saya dari UPBJJ Batam, jurusan Sastra Inggris. Dan saya sekarang semester 8. Saya umur 22 tahun. Di sini saya akan membahas pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa pekerja. Tujuan umum dari topik yang akan saya bahas ini adalah untuk memberikan motivasi audiens, terutama mahasiswa yang bekerja, agar mampu mengelola waktu dengan baik, seimbang, dan efektif. Adapun tujuan khususnya ialah memberitahu bagaimana caranya agar tetap fokus saat belajar, serta dampak negatif dari bila menunda-nunda, lalu membuat jadwal harian antara pekerjaan, perkuliahan, dan untuk diri sendiri. Serta target audiens untuk topik yang akan saya bahas adalah mahasiswa yang sambil bekerja. Terutama mahasiswa UT yang hampir keseluruhannya itu sambil bekerja, sehingga sulit untuk membagi waktu. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tersebut. Mari kita simak. Menjadi mahasiswa yang juga bekerja adalah tantangan besar yang memerlukan komitmen tinggi. Kita diharuskan untuk bersikap profesional di tempat kerja, tetapi juga harus berprestasi di kuliah. Tanpa strategi yang tepat, kita bisa terjebak dalam kelelahan dan stres yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami cara mengelola waktu dengan efektif agar tujuan akademik dan karir dapat tercapai secara bersamaan. Teman-teman, audiens yang saya hormati, mengelola waktu itu bukan hanya sekedar mengatur jadwal, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga energi dan produktivitas. Berdasarkan berbagai sumber, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita terapkan agar tidak merasa terbebani. Yang pertama, kita bisa melakukan perencanaan terstruktur. Itu gimana sih? Itu tuh kita bisa memanfaatkan planner atau kalender digital untuk merencanakan semua aktivitas. Dengan rencana yang baik, kita bisa menemukan waktu untuk belajar tanpa mengganggu jam kerja. Yang kedua itu kita bisa melakukan skala prioritas yang jelas. Itu tuh gimana sih? Nah, itu tuh kita bisa menggunakan metode matriks Eisenhower untuk mengidentifikasi tugas yang mendesak dan yang dapat ditunda. Fokuslah menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Yang ketiga, ada metode fokus Pomodoro dan microlearning. Itu tuh gimana juga ya? Nah, itu caranya ialah jangan paksa diri untuk belajar berjam-jam ketika lelah. Gunakanlah teknik belajar selama 20 menit, diikuti dengan istirahat 5 menit. Manfaatkan juga waktu singkat 5-10 menit di antara aktivitas untuk membaca materi atau melakukan microlearning tersebut. Yang keempat ada hentikan multitasking. Nah, ini tuh fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Metode time blocking terbukti lebih efektif dan memastikan kualitas hasil kerja dibandingkan mengerjakan beberapa hal sekaligus. Yang kelima adalah komunikasi dan kesadaran diri. Ini yang paling penting nih. Jalin komunikasi yang terbuka dengan atasan dan dosen tentang kondisi kita. Selain itu, jangan abaikan kesehatan, tidur cukup, dan pola makan sehat adalah kunci utama produktivitas kita. Nah, sebagai penutupnya, ingatlah bahwa manajemen waktu itu adalah investasi untuk diri kita sendiri. Dengan disiplin dan perencanaan yang baik, kita tidak perlu memilih antara pekerjaan atau pendidikan. Mari kita buktikan bahwa mahasiswa yang bekerja adalah individu yang tangguh, terorganisir, dan mampu meraih sukses di berbagai bidang. Itu saja dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih.